Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengaruh pajak, pajak per unit, dan persentase terhadap keseimbangan pasar. Pajak penurut sifatnya dibagi menjadi pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung merupakan pajak yang langsung dipungut dari wajib pajak. Pajak tidak langsung merupakan pajak yang dipungut secara tidak langsung bagi wajib pajak, melainkan melalui wajib pungut. Produsen akan mengalihkan sebagian pajak yang dikenakan terhadap output yang diproduksinya kepada konsumen, sehingga akan mengakibatkan harga barang bersangkutan yang ditawarkan produsen akan naik. Hal demikian mengakibatkan harga keseimbangan yang terjadi akan berubah, dan kuantitas keseimbangan dengan sendirinya juga akan berubah. Pajak ada dua macam, yaitu satu, pajak per unit. Pajak per unit merupakan besarnya pajak suatu barang ditentukan dengan nilai uang tertentu untuk setiap unit barang. Kurva pajak per unit yaitu menaikkan harga keseimbangan dan akan mengurangi kuantitas keseimbangan. Ini rumus yang akan digunakan nanti. Fungsi penawaran sebelum pajak yaitu Q sama dengan CP dikurangi D. Setelah dikenakan pajak akan menjadi Q sama dengan C, P dikurangi T dikurangi D. Maksud dari T ini adalah jumlah pajak yang diberikan pemerintah. Perlu diketahui juga ini adalah rumus yang akan digunakan nanti di pajak per unit maupun pajak persentase untuk keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak. Lanjut soal. Fungsi permintaan QD sama dengan min 2P ditambah 100, sedangkan fungsi penawarannya QE sama dengan 3P dikurangi 120. Kemudian pemerintah mengenakan pajak atas barang tersebut sebesar Rp4 tiap satuan output yang dihasilkan. Diketahui QD sama dengan min 2P ditambah 100 itu dari fungsi permintaan, QE sama dengan 3P dikurangi 120 itu dari fungsi penawaran, dan T sama dengan Rp4 itu dari pajak. Lalu menghitung keseimbangan pasar sebelum pajak, min 2P ditambah 100 sama dengan 3P dikurangi 120. 100 ditambah 120 sama dengan 3P ditambah 2P, 220 sama dengan 5P, P sama dengan 220 dibagi 5, P sama dengan 44. Dan QE sama dengan 3P dikurangi 120, sama dengan 3 dikali P sudah diketahui tadi yaitu 44, dikurangi 120 sama dengan 132 dikurangi 120, jadi QE sama dengan 12. Jadi, P sama dengan 44 atau harga keseimbangan sebelum pajak dan QE sama dengan 12 atau kuantitas sebelum pajak. Menghitung penawaran setelah pajak menggunakan rumus yang ini, yaitu QE sama dengan 3P dikurangi 4 dikurangi 120. 3 dikali P yaitu 3P, 3 dikali min 4 yaitu min 12 dikurangi 120. Jadi Q aksen E sama dengan 3P dikurangi 132. Lalu menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Min 2P ditambah 100 itu QD sama dengan 3P dikurangi 132 itu adalah QS yang sudah dikenakan pajak menjadi Q aksen S. 100 ditambah 132 sama dengan 3P ditambah 2P. 232 sama dengan 5P. P sama dengan 232 dibagi 5. P aksen sama dengan 46,4. Dan Q aksen E sama dengan 3P dikurangi 132 sama dengan 3 dikali P. P sudah diketahui tadi. 46,4 dikurangi 132 sama dengan 139,2 dikurangi 132, Q aksen E sama dengan 7,2. Jadi,
Keseimbangan pasar setelah dikenakan pajak terjadi pada harga Rp46,4 dan kuantitas 7,2 satuan. Total pajak yang ditanggung pemerintah yaitu T sama dengan 4, 4 itu dari pajak, dikali 7,2 itu dari Kiaksen S yang sudah diketahui, jadi total pajak yang ditanggung pemerintah adalah 28,8. Total pajak yang ditanggung konsumen, TK sama dengan 46,4, itu dari keseimbangan pasar setelah pajak, dikurangi 44, itu dari keseimbangan pasar sebelum pajak, dikali 7,2, itu dari Kiaksen S, sama dengan 2,4, dikali 7,2, sama dengan 17,28. Total pajak yang ditanggung produsen, TP sama dengan 28,8, itu dari total pajak yang ditanggung pemerintah, dikurangi 17,28, itu dari total pajak yang ditanggung konsumen. Jadi, total pajak yang ditanggung produsen yaitu 11,52. 2. Pajak persentase. Pajak persentase merupakan pajak yang dikenakan terhadap suatu barang diperhitungkan sebesar persentase tertentu dari harga jual. Pajak persentase rupanya sama dengan pajak per unit, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan akan mengurangi kuantitas keseimbangan. Ini juga rumus yang akan saya gunakan nanti, yaitu fungsi penawaran sebelum pajak, Q sama dengan CP dikurangi D, lalu setelah dikenakan pajak menjadi Q sama dengan CP 1 dikurangi T dikurangi D. Lanjut soal. Fungsi permintaan QD sama dengan min 2P ditambah 100, sedangkan fungsi penawarannya QE sama dengan 3P dikurangi 120. Kemudian pemerintah mengenakan pajak atas barang tersebut sebesar 4% tiap satuan output yang dihasilkan. Diketahui QD sama dengan min 2P ditambah 100 dan QS sama dengan 3P dikurangi 120. Untuk T-nya ini adalah 4%. Keseimbangan pasar sebelum pajak, min 2P ditambah 100 sama dengan 3P dikurangi 120, 100 ditambah 120 sama dengan 3P ditambah 2P, 220 sama dengan 5P, P sama dengan 220 dibagi 5, P sama dengan 44. Dan QE sama dengan 3P dikurangi 120 sama dengan 3 dikali P, yaitu 3 dikali 44 dikurangi 120 sama dengan 132 dikurangi 120. QS sama dengan 12. Menghitung penawaran setelah pajak menggunakan rumus yang ini. QS sama dengan 3P 1 dikurangi 0,04 dikurangi 120 sama dengan 3P 0,96 dikurangi 120. Jadi Kiaksen S sama dengan 2,88P dikurangi 120. Lalu menghitung keseimbangan pasar setelah pajak. Negatif 2P atau min 2P ditambah 100 sama dengan 2,88P dikurangi 120. 100 ditambah 120 sama dengan 2,88P ditambah 2P. 220 sama dengan 4,88P. P sama dengan 220 dibagi 4,88. P sama dengan 45,01. Kiaksen E sama dengan 2,88P dikurangi 120 sama dengan 2,88 dikali P sudah kita ketahui, yaitu 45,01 dikurangi 120 sama dengan 129,6 dikurangi 120 sama dengan 9,6. Jadi, keseimbangan setelah dikenakan pajak terjadi pada harga Rp45,01 dan kuantitas 9,6 satuan. Untuk pajak persentase, kita harus mencari nilai T, yaitu rumusnya T sama dengan T dikali P aksen sama dengan T 4% dikali P aksen, yaitu 45,01
sama dengan 0,04 dikali 45,01. T sama dengan 1,80. Total pajak yang ditanggung pemerintah yaitu T sama dengan 1,80 dari nilai T dikali 9,6 dari Q aksen S sama dengan 17,28. Total pajak yang ditanggung konsumen TK sama dengan 45,01 dari keseimbangan pasar setelah pajak dan dikurangi 44 yaitu dari keseimbangan pasar sebelum pajak dikali 9,6 sama dengan 1,01 dikali 9,6 sama dengan 9,69. Total pajak yang ditanggung produsen TP sama dengan 17,28 dikurangi 9,69 sama dengan 7,59. Itu hasil dari soal pajak persentase. Kesimpulannya, hasil yang didapat dari soal 1.1 untuk pajak per unit adalah sebagai berikut, yaitu keseimbangan pasar sebelum pajak P sama dengan 44 dan QS sama dengan 12, penawaran setelah pajak yaitu Q aksen S sama dengan 3P dikurangi 132, keseimbangan pasar setelah pajak yaitu P aksen sama dengan 46,4 atau 46,4 rupiah dan Q aksen sama dengan 7,2 atau 7,21-an. Telah diketahui tadi bahwa pajak per unit dan pajak persentase memiliki kurva yang sama, yaitu menaikkan harga keseimbangan dan menurunkan kuantitas keseimbangan. Di sini sangat terlihat sekali bahwa sebelum pajak dan setelah pajak untuk harga keseimbangan itu mengalami kenaikan dan untuk kuantitas itu mengalami penurunan. Lanjut, total yang ditanggung oleh pemerintah yaitu 28,8 dan total yang ditanggung oleh konsumen 17,28, total yang ditanggung oleh produsen 11,52. Dan hasil yang didapat dari soal 1.2 untuk pajak persentase adalah sebagai berikut. Keseimbangan pasar sebelum pajak P sama dengan 44 dan QS sama dengan 12, penawaran setelah pajak Q aksen S sama dengan 2,88 P dikurangi 120. Keseimbangan pasar setelah pajak yaitu P aksen sama dengan 45,01 atau 45,01 rupiah dan Q aksen sama dengan 9,6 atau 9,61-an. Di sini juga harga keseimbangan mengalami kenaikan dan kuantitas keseimbangan mengalami penurunan. Nilai T sama dengan 1,80, total pajak yang ditanggung pemerintah adalah 17,28, total pajak yang ditanggung oleh konsumen 9,69, dan total pajak yang ditanggung oleh produsen 7,59. Maaf jika banyak kesalahan karena di sini saya juga lagi belajar. Untuk itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.